Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita sampai di kitab Mazmur 41 jilid yang pertama yang terakhir. Sesungguhnya doa Daud pada saat dia sakit sebelum dia meninggal. Sebelum kita masuk dalam Mazmur ini, saya memberikan pertanyaan kepada kalian. Kamu dan aku pasti ada satu hari akan sakit, kecuali kita kecelakaan. Pada saat hari-hari saat sakit, sudah tahu umur sudah tidak panjang, bagaimana kamu berdoa? Dan di doa-doamu apa? Tentu kamu dan aku pada hari yang baik kita tidak akan berpikir, tetapi suatu hari akan terjadi. Hari ini kita membaca Mazmur 41, yaitu doa Daud di hari-hari akhirnya, dan bagaimana dia berdoa dan bagaimana kamu berdoa dan apa yang kamu minta. Dan setiap orang akan berbeda-beda. Dan saya katakan bagaimana doa untuk Yohanes Wesley. Kita pun di gereja kita melihat bagaimana doa Johann Wesley di waktu akhir sebelum dia meninggal. Dan saya memberi untuk tema khotbah ini, Tuhan berbelas kasihanilah aku. Di sini dia dua kali untuk memohon agar Tuhan kasihanilah aku. Di seseorang di masa akhirnya dia mohon pada Allah untuk kasihanilah dia. Dan di sini ada beberapa kespesialan seperti ayat pertama, poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah atau terhadap orang yang miskin. Betapa diberkati orang yang memperhatikan orang miskin. Ini berhadapan dengan sejajar dengan Mazmur pasal pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdosa, tidak duduk di kumpulan pencemooh, dan lain-lain. Di sini dimulaikan dengan kata berbahagialah atau diberkati. Di siang malam orang-orang yang merenungkan firman Allah, yang siang malam merenungkan Taurat Allah itu sang diberkati. Berbahagialah orang-orang yang demikian. Di sini berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Orang lemah atau orang miskin. Kita perhatikan terlebih dahulu ada yang hubungan di Mazmur pasal 1 di PPT. Kita kata satu jilid pertama itu Mazmur Daud. Apa yang dimaksud jilid pertama, jilid kedua, 3, dan 4? Kita melihat beberapa Mazmur dalam kumpulan Mazmur ini seperti di akhir Mazmur 41. Tadi dinyanyikan oleh Pastor Gloria.
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan juga di pasal 43 ayat 53, Mazmur 106 juga dicantumkan setiap akhir dari jilid dikatakan terpujilah Tuhan Allah Israel sampai selama-lamanya. Dan di sini bukan hanya berhenti di sini, dan ada jawaban dari jemaat, amin, amin, amin. Jadi kita melihat Mazmur ini ditulis secara pribadi oleh Daud atau ditulis oleh orang Lewi, yang semuanya dikumpulkan menjadi nyanyian Mazmur, kitab Mazmur. Jadi setiap akhir dari kitab jilid akan ditulis amin, amin, amin. Di sini tanggapan dari jemaat dan jilid pertama ini menerangkan jilid yang bagaimana di jilid pertama menyatakan tentang siang malam merenungkan Taurat Tuhan. Kemudian jilid kedua mengatakan tentang orang fasik. Kemudian jilid berikutnya itu mengatakan tentang Yesaya, di mana Allah mengurapkan orang yang diurapi dan berkata bagi orang yang diurapi, Tuhan mengatakan, engkau memohon padaku, aku akan memberikan bangsa-bangsa kepadamu. Di sini tidak ada Mazmur Daud, tetapi dari pasal 3 setiap pasal itu ditulis Mazmur Daud. Jadi dikatakan perkumpulan Mazmur di masa hidup Daud. Mengapa disebut Mazmur Daud? Untuk pemimpin pujian, tidak mengatakan langsung Mazmur Daud. Di sini menyatakan tentang pergumulan dalam seumurnya dalam masa hidupnya Daud. 42-43 menyatakan 40-41 mengatakan tentang di masa tuanya Daud waktu dia sakit, dan di hari ini Mazmur 41 doa sebelum dia meninggal. Satu perkumpulan di masa dia hidup. Dan di jilid kedua, 3, 4, 5 adakah Mazmur Daud? Juga ada. Jadi kita melihat Mazmur ini ditulis tidak ditentukan harus diletakkan di pasal yang berapa, dan di setiap Mazmur ada tertulis untuk pemimpin biduan. Dan pemimpin biduan ini diletakkan di dalam pasal yang berapa. Ini adalah cara susunan. Mengapa sampai jilid ketiga masa sejarah di negara dibinasakan? Mengapa masih ada Mazmur Daud? Jilid keempat, waktu di negara asing, waktu di pembuangan, masih ada Mazmur Daud. Dan jilid kelima
masih ada Mazmur Daud pada saat mereka kembali dari pembuangan dan pembangunan bait suci kembali, masih terdapat Mazmur Daud. Mungkin penulis surat ini di zaman yang dalam kumpulan Mazmur, nyanyian Mazmur, mereka menemukan berbeda zaman, mereka mengumpulkan kitab-kitab tersebut. Mungkin ditulis pada saat di masa Mazmur masih hidup, tetapi tidak diletakkan di jilid pertama. Dibagi dalam tiga jilid. Waktu di masa oleh perkumpulan nyanyian dari orang Lewi, penyanyi dari orang Lewi. Jadi dari pasal 1 sampai 5 itu ada Mazmur Daud. Tetapi tidak seperti di jilid pertama, semua Mazmur menulis di masa hidup Daud, waktu diawali dengan bagaimana dia memohon pada Tuhan sampai akhir hidupnya. Semua doa-doa ini dan pujian ini dikumpulkan di dalam jilid pertama. Dan mengapa ada 5 jilid? Sederhana dikatakan menghadap sejajar dengan kitab 5 Musa dan diawali dengan tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang demikian, dan membantu bagaimana mereka merenungkan Taurat Allah dan berdoa di hadapan Tuhan siang dan malam, memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kitab jilid kedua juga ada Mazmur Daud. Sebelum akhir juga di situ ada Mazmur Salomo. Mungkin itu Mazmur Daud yang ditulis untuk Salomo yang menghadapi binasanya kerajaan Israel, yang di tengahnya itu juga dicampur dengan Mazmur orang Lewi seperti Mazmur 42-43, yaitu dari Bani Korah. Di sampai Mazmur 49 seluruhnya seruan bagi Allah, atau bertanya kepada Allah, ya apakah melupakan orang yang diurapi? Raja Israel pun sudah tidak ada, yaitu dalam menghadapi masa di akhir negara mereka dibinasakan, yaitu perkumpulan Mazmur dari orang Lewi. Kebanyakan Mazmur dari orang Lewi. Dan apa jilid keempat, mereka di masa mereka di pembuangan di Babel. Di sini ada beberapa mereka waktu Tuhan naik tahta. Walaupun Israel telah runtuh negaranya, tetapi Raja Allah Israel selamanya menjadi raja. Kemudian jilid kelima, setelah mereka kembali dari pembuangan dari Babel ke Yerusalem, mereka kembali membangunkan bait suci dan perkakas bait suci dan menyembah Allah. Kita melihat nyanyian ziarah, bermacam-macam puji-pujian yang dipenuhi dengan sukacita.
satu suku yang dari titik kerendahan mereka, dari pengembaraan mereka, dan akhirnya mereka bisa kembali. Di sini ada kespesialan, bukan hanya terus diteruskan bagi keluarga Daud, tetapi mengalami beberapa generasi yang membuat kita pertanyaan. Nyanyian dari orang Lewi juga diteruskan dari generasi ke generasi yang terus menyusun kitab Daud. Mereka menuntun di zaman para tim pujian dari generasi ke generasi dan disusun kembali. Demikian Mazmur terus berkembang sampai di masa kembali mereka dari pembuangan yang selesai menyelesaikan dalam jilid Mazmur. Jadi di sini ada 5 jilid yang mengalami tahap yang berbeda dan di zaman yang terakhir, di zaman mereka pulang dari pembuangan, ada pemimpin biduan yang mengumpulkan semua Mazmur ini. Jilid pertama, Mazmur Daud di masa hidupnya, dan kita lihat ada kata pengantar, dan di tengah-tengah ada 36 pasal bagaimana dijadikan jilid. Waktu kita membaca Mazmur, kita membaca satu pasal demi satu pasal tanpa kita memikirkan bagaimana berhadapan dengan pasal yang lain. Jawaban. Ini penulis atau penyusun tidak pernah memberitahukan bagaimana dia mengatur Mazmur ini, tapi para ilmuwan menemukan seperti pasal 15 sampai 42, inti yang terutama di pasal 39 yang itu adalah Mazmur hukum Taurat, punya susunan yang kuat. 22 sampai 42 juga masih susunan yang lain. 35 sampai 36 tetapi 37 sampai dengan 42 di masa Mazmur, doa-doa Mazmur di masa tuanya. Tapi pasal 70 itu bukan Mazmur doa, tetapi satu penyesalan. Demikian juga Mazmur pengajaran. Di sini ada 5 Mazmur yang pernah kita baca juga, 5 kitab. Ini mereaksikan, menjelaskan bagaimana di masa tuanya Daud. Dan di sini juga ada Mazmur Daud, yaitu di masa dia tuanya, yang mengatakan belum pernah dilihat oleh mataku, bahwa seumur hidup saya menjadikan bukti bahwa keturunannya tidak dikejar-kejar orang jahat dan juga tidak ditolak oleh Allah. Ini 38 sampai dengan 41 itu doa. Dikatakan di situ matanya mulai rabun
dan juga merasakan detakan jantungnya, gerakan jantungnya. Orang yang normal mereka tidak merasakan kecuali detakan jantungmu tidak normal. Yang kamu baru dapat merasakan detakan jantungmu tidak normal. Mungkin tersumbat saluran darah, hati timbul permasalahan Daud di masa tuanya, bagaimana dia berdoa. Pasal 39. Dikatakan mohon di sini dia berdoa agar memberitahukan di masa tuanya, sebab umurnya tidak panjang lagi. Ya Tuhan, beritahukan kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Kalau anak muda tidak tahu berapa masih panjang umurnya, tetapi sekarang Daud dia tahu umurnya tidak lama lagi. Kemarin kita melihat di Mazmur 40 kehidupan yang dibentukkan oleh firman Allah. Manusia hidup di sepanjang hidupnya, dia melihat bagaimana kehidupannya dibentuk di dalam firman Allah. Di masa kita muda, di masa muda kita akan terus menjelajah kita dengan bermacam-macam barang-barang untuk mencari barang-barang seperti masa depan tanpa batas. Tetapi pada saat kamu dapat melihat sepanjang umurmu berkaitan dengan firman Allah, kamu dapat merenungkan, dan pada saat kamu merenungkan baru bisa melihat, dan kamu telah melewati jalan-jalan ini, dan kamu telah membaca ayat-ayat ini, dan kamu bisa melihat betapa ajaib tangan Allah yang membimbingmu. Di pasal 41 di ayat ketiga, Tuhan membantu dia diranjang waktu sakit di tempat tidur, kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Tuhan membantu dia diranjangnya. Kita lihat di ayat hari ini, ayat 1 sampai ke dengan 3, yang mengatakan Tuhan membantu dia diranjangnya waktu sakit di tempat tidurnya. Ayat pertama mengatakan waktu Tuhan melindungi dia dan memelihara dia. Di ayat pertama dikatakan waktu menghadapi bencana, Tuhan akan meliputi dia dari waktu celaka. Di masa hidupnya dia tahu dia orang yang diberkati sebab dia memperhatikan orang yang lemah. Pada saat sekarang dia memerlukan, Tuhan pasti akan memperhatikan dia. Saya merasa Tuhan melihat kita di masa hidup kita, bagaimana kita terhadap orang lain, bukan di karangan teologi saya yang tepat dapat melihat Allah, atau saya menghafal berapa ayat, membaca berapa kali Alkitab, tetapi akhir dari ujian yaitu bagaimana dia menjadi manusia dan membantu orang lain. Daud di sini terhadap dirinya dia sangat memastikan. Siang malam merenungkan Taurat Allah, harus menghidupkan kehidupan yang demikian. Allah demikian melihat kita. Di ayat kedua dikatakan Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Kalian tahu berapa umur Daud waktu dia meninggal? Mazmur dia mengatakan di ayat di Alkitab mengatakan dia 31 jadi raja, kemudian menjadi raja 40 tahun.
dan 40 tahun kemudian kerajaan diserahkan bagi Salomo. Kalau kamu tambah di sini berapa umur Daud? 70. Saya pun lagi 70 tahun, tetapi poinnya tidak di sini. Tetapi kamu merasa sayangnya Daud 70 tahun dia meninggal, tetapi ini adalah jumlah yang sempurna. Dibagi dengan di umur 120 seperti umurnya Abraham, mereka itu di umur muda. Saya bersyukur mungkin tahun depan saya pun tidak perlu menggunakan Mazmur 41 untuk berdoa. Sebab di sini dikatakan sehingga ia disebut berbahagia di bumi di masa Daud meninggal di masa hari raya Pentakosta. Hari Paskah mereka keluar dari Mesir. 50 tahun di 50 hari kemudian mereka di Gunung Sinai diberikan kepada Musa. Maaf tadi Musa meninggal di hari raya Pentakosta. Jadi hari Pentakosta merupakan hari perjanjian bagi Musa juga. Dari hari Paskah sampai di hari Pentakosta, hari-hari di masa musim semi sampai di musim gugur bagi orang Israel, mereka mengumpulkan buah pertama, buah sulung, yaitu hari penuaian besar yang di kitab Rut tertulis masuk di kitab Pentakosta. Tertulis di situ, ditulis hari penuaian gandum yang besar sudah tiba, yaitu hari penuaian besar. Di kitab Rut, dalam ingatan kita dia membawa gandum pulang ke mertuanya. Di sini Daud berkata, Tuhan melindungi dia, memelihara nyawanya dia sehingga dia bisa menikmati berkat di bumi. Tapi di hari Pentakosta, di masa tuanya Daud, dia sudah rabun, badan sudah lemah, tetapi dia juga telah berjuang cukup panjang di dalam perubahan di orang Israel. Ada orang Yahudi mengatakan Daud setiap malam dia bangun membaca firman Allah agar jangan di malam hari malaikat maut datang mencabut nyawanya. Menghadapi malam akan membawakan ketakutan. Dan di sini sejarah pada waktu malam Daud akan bangun membaca kitab Taurat. Membaca sampai waktu pagi. Kemudian dia merasa dia telah melewati satu hari. Setiap membaca kitab Taurat, Daud merasa dipenuhi kekuatan seperti singa. Tetapi di hari siang dia kelihatan lemah sebab malam dia tidak tidur. Dan juga usia yang membawa dia pada kelemahan, tetapi dia membaca kitab Taurat Allah untuk melawan malaikat maut. Dia tahu bahwa dia dilindungi oleh Tuhan. Siang malam orang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Orang-orang yang demikian, orang yang diberkati.
Dia percaya Allah melindungi dia dan memelihara nyawanya dan tidak membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ini semarak dalam hidupan Daud. Dia menjadi raja, dia dari segala penjuru membuat keamanan tapi dia juga di situ banyak menumpahkan darah sehingga Allah tidak menginginkan dia untuk membangun bait suci. Kalau kita membaca kitab Raja-Raja, Daud memesan pada Salomo untuk menyelesaikan orang-orang yang pernah berhadapan dengan dia atau yang boleh dikatakan musuh. Di sini maka dikatakan engkau tidak membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Daud tahu di ayat ketiga atau ayat keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Waktu kamu berbaring di tempat tidur, siapa yang menopang kamu untuk berbaring? Ya tentu orang yang kerabat dekat dengan kamu, atau hari ini pembantu rumah tangga atau hamba-hamba. Tetapi di sini Daud berkata Tuhan menopangnya waktu ia meringkuk di tempat tidurnya dengan bulu-bulu dibaringkan sehingga dia dengan tenang dalam hubungan. Di sini ayat kelima dikatakan, kalau kataku Tuhan kasihanilah aku, sebab sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Sesungguhnya Daud sangat perlu belas kasihan Allah. Dia membangun kerajaan Israel, kerajaan keluarga Daud. Banyak sekali bahwa di situ pertumpahan darah. Dia tahu dia berdosa kepada Tuhan. Ini diperkatakan dari segi Daud. Dari segi yang lain, yang sempit lagi dikatakan dia dengan hubungan dengan keluarga Uria, dengan keluarganya Betseba, Yoab. Dia melakukan banyak hal yang tidak seharusnya ia lakukan, dan itu bersangkutan dengan orang lain, dan dia tahu bahwa aku berdosa kepada engkau. Ada orang berkata dia membaca kitab Tuhan. Dia tahu di mana dia bersalah kepada Allah. Waktu kamu tidak membaca Alkitab, kamu pun tidak tahu. Kamu akan merasa hidupmu sangat baik. Di firman Allah, dia seperti cermin yang mencerminkan keburukan kita. Ayat 5 sampai dengan 9 mengatakan musuh-musuh mereka, musuh-musuh dengan mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hingga lenyap. Kamu lihat dia hampir mati. Tetapi orang-orang itu sepertinya sangat tergesa-gesa. Kapan dia mati? Semua menanti saatnya. Bagi Daud, ini adalah kata-kata yang jahat. Mereka datang menjengkuk aku, berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Kelihatannya baik, tetapi tidak. Itu bukan segenap hati. Kamu lihat musuh di samping pembaringan Daud, di istananya Daud. Mereka bukan orang luar yang bisa datang untuk melihat dia, bahkan berkata-kata yang baik. Tetapi di dalam hati Daud, dia dapat membedakan. Dia tahu ini adalah kata-kata dari musuhnya.
kata-kata yang penuh dengan kejahatan. Kalau dia keluar menceritakannya, Daud di tempat tidurnya dia tidak dapat melihat, mungkin ini bayangan saja. Mungkin dia juga bertanya kepada hamba-hambanya yang merawat dia waktu sakit. Semua ini bagi Daud dia tidak peduli. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Yaitu satu penyakit yang terus-menerus menekan Daud. Kemarin waktu berbicara dengan staf gereja baru tahu apa itu kuasa penyakit. Kita akan bermacam-macam rasa sakit, hatimu tidak aman, kamu akan merasa sebatang kara, kamu akan membuatmu terus merentangkan sakitmu, penyakitmu, agar kamu putus asa, agar kamu ingin segera menyelesaikan hidupmu. Jadi kita harus berdoa untuk sahabat kita yang lagi sakit dan mohon Tuhan untuk memutuskan kuasa ini. Bukan hanya penyakit ini, di ayat dikatakan seperti penyakit yang menimpa dia, yang melekat pada dia. Melihat keadaan ini, musuh-musuh pada senang sebab dia akan mati. Bahkan dikatakan sahabat karibku yang telah kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang-orang yang telah makan bersama Daud, tapi pada kesesakan Daud mereka tanpa peri kemanusiaan dan mereka berharap agar Daud segera meninggal. Yang terakhir ayat 10 atau 11 sampai akhir, doa Daud yang terakhir. Dia tetap berkata, tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Di sini, ya Tuhan kasihanin aku sampai di ayat keempat itu berbeda. Berbeda di ayat keempat atau 5 di situ dia berkata untuk dirinya, kasihanilah aku. Kalau aku ya Tuhan bagimu, Tuhan kasihanilah aku, kasihanan aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Kita berpikir Daud masih punya kekuatan untuk balas mereka, mungkin di dalam keadaan Daud yang masih kacau. Tetapi yang dia pentingkan baginya yaitu agar musuh jangan membanggakan diri atasnya. Sebab aku tahu Engkau mengasihani, berkenan kepadaku. Orang-orang atau musuh yang ingin menghendaki kematian, jangan mereka bermegah diri atas kematianku. Sebab aku tahu Engkau berkenan kepadaku. Yang saya inginkan kalian perhatikan kata-kata dalam ini. Kita berdoa, bagaimana waktu kita berdoa, bahwa sejak aku tahu bahwa Engkau berkenan padaku, apabila musuh-musuhku tidak bersorak-sorai karena aku tahu Engkau berkenan kepadaku. Apa yang Allah katakan kepadamu sehingga kamu tahu bahwa Allah berkenan kepadamu, yaitu, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini doa terakhir dari Daud untuk tetap berdiri di hadapan Allah, muka dengan muka berhadapan dengan Allah.
Dia dari akhir hidupnya sampai pada permulaan hidup yang baru, yang selamanya tegak di hadapan Allah selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberi kita iman yang demikian dan memberi kita kehidupan yang demikian dan juga memberikan kita pengharapan yang demikian untuk selama-lamanya tegak di hadapan Allah. Pada saat kita demikian masuk di dalam Mazmur ini, kamu akan menemukan pasal 13 sampai tidak 13 atau ayat 14 tidak ada sangkutannya dengan 13 di atasnya. Apa itu di ayat 13 atau 14 itu adalah juga tanggapan nampasan dari akhir jilid pertama, yaitu terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Dia layak untuk dipuji.全能的神。
Tuhan, kami mau meninggikan nama Engkau. Bagi yang bernafas meninggikan Engkau, kami hidup untuk memuji Engkau. Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Tuhan, kerajaan-Mu dan tahta-Mu selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami memuji Engkau. Seperti katakan John Wesley, di masa umur tumbuhnya dia ada satu kata. Tapi saya lupa mengatakan seperti intro saya mengatakan di sini. Di kata the best of all us. The God with us. Tiada hal yang lebih baik daripada segala hal. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Saudara semua, mari kita bersyukur pada Tuhan. Di masa hidup kita bisa berdiri di hadapan Allah, memujikan nama-Nya, membaca firman-Nya. Firman-Nya menyertai kita. Kita bersama memuji, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih setiap hari bisa melayani Engkau semua karena anugerah-Mu, sebab Engkau menyertai kami. Tuhan, walaupun kami punya kelemahan, tetapi Engkau memberikan anugerah kami. Setiap hari kami bisa ke gereja dan merasakan kuasa-Mu. Tuhan, ini adalah berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih. Ya, sungguh Tuhan, kami bersyukur padamu. Pada saat kami sakit, Engkau hadir di tengah kami dan menyertai kami. Walau bagaimanapun kehidupan kami dan perasaan kami, Tuhan, kami merasakan dan Engkau pun tahu ini hal yang sangat berharga kepada kami dalam keadaan apapun. Penghiburan Tuhan juga ada pada kita semua. Saudara semua, mungkin saat ini kamu tidak sakit, kamu sehat. Tetapi mungkin saat ini di dalam hatimu kita dapat merasakan hadirat Allah yang begitu baik. Apa yang kamu inginkan, yang kamu mohon, keperluanmu, berdoalah pada Tuhan, sebab Tuhan ingin mendengar setiap kata-kata kita, sebab Dia mengasihi kita.
Tuhan, kami berterima kasih hadirat-Mu di saat kami kesesakan. Tuhan, Engkau meluputkan kami di saat kami sakit. Tuhan, Engkau meluputkan kami. Pada saat berdoa, Allah berkata ingin menyembuhkan orang yang penyakit kronis yang berkepanjangan, sakit yang telah kamu menyembuhkan cukup panjang umur tetapi tidak sembuh-sembuh, dan sakit ini selalu membuat kamu merasa susah. Penyakit ini selalu mengganggumu, kamu merasa sulit, menderita, bahkan curiga. Mengapa saya berdoa begitu lama saya tidak bisa lepas dari sakit penyakit ini? Merasa sangat sebatang kara, merasa Allah tidak di sampingmu. Hari ini Allah berkata, anakku, datanglah di hadapan tahtaku. Aku dengan menopang tanganku untuk menyembuhkanmu dan membebaskanmu. Bagi saudara yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hati dan berdoa. Yang di arena, staf gereja atau pelajar untuk mendoakan saudara-saudari. Dan juga kalau tidak, kamu ingat di mana mungkin ada kerabat atau keluargamu yang sakit, berdoalah pada Tuhan. Kesembuhan kasih Allah datang padamu, dan kita berdoa sebab kesembuhan Allah datang padamu. Allah kita, Allah yang menyembuhkan, segala mujizat yang dilakukan Yesus di bumi ini memperhatikan setiap orang yang lemah. Dia bersedia menyembuhkan kita semua orang, setiap orang. Tuhan, arus kesembuhanmu, kuasa kesembuhanmu sekarang masuk. Roh Kudus, Engkau hadir. Urapan kesembuhanmu ada pada saudara-saudari kami semua, baik termasuk yang di online. Pada saat kamu mendengar ini, dengan iman kamu terima Yesus Kristus menopang di atas tubuhmu, melepaskan di dalammu segala bebanmu, segala sakit kronis yang membawa kamu terbeban, semua yang ketakutan, yang membawa segala kekhawatiran, dan di setiap malam kamu sangat merasa menderita, sangat sulit, bukan hanya kamu tidak bisa tidur, semua itu Allah tahu. Saat ini Yesus menopang tanganmu, menopang tangannya di atasmu, melepaskan kuasa kesembuhan di bagian di mana kamu merasa sakit. Buang segala ketakutan, buang segala beban, buang segala kekhawatiran. Tuhan, roh kesembuhanmu, Engkau masuk pada saudara-saudari kami semua dimanapun mereka berada. Kuasa kesembuhanmu terjadi. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan, Tuhan, kuasa-Mu menghancurkan segala kuasa sakit penyakit, segala kuasa sakit penyakit latar belakang, kuasa roh kematian pergi dari saudara-saudari kami. Segala sakit kronis, roh yang
membuat orang menderita. Saya di situ menghardik kamu pergi ke kaki, di bawah kakinya Yesus Kristus. Saya dalam nama Tuhan Yesus memerintahkan semua sakit, roh sakit, penyakit, roh kematian, pergi ke kakinya Tuhan Yesus Kristus. Semuanya pergi. Ketakutan, roh ketakutan, roh kekhawatiran, semuanya itu pergi ke bawah kakinya Yesus. Kuasa Allah seluruhnya membebaskan kamu, dibebaskan. Roh Allah Tuhan ada di dalammu, yang membuang segala sakit, penyakit, segala ketakutan, agar kamu semuanya disembuhkan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Pintu sorgawi telah terbuka. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menyembuhkan, dan Allah kita yang menopang kita. Allah membuat musuh kita menang di atas musuh-musuh kita. Kita tahu kita pasti akan menang di atas musuh kita. Kita bersama kita deklarasikan. Kita tahu bahwa seperti Allah mengasihi kita. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, menolong kita untuk membuat kita menang. Kita deklarasikan seperti demikianlah, aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorak karena sakit penyakitku. Mungkin musuh ini yaitu kita deklarasi, mungkin itu karena finanmu atau sakit penyakit atau dana nangkin yang kita bersama. Kita deklarasikan ayat ini, saat kita deklarasikan berdoa, kita pasti akan menerima janji Allah. Dikatakan seperti firman Allah, yaitu iya dan amin. Kita harus pakai dengan mulut kita. Kemenangan ada di dalam kita. Bersama kita berdoa, kita deklarasikan, Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, aku tahu bahwa Engkaulah berkenan kepadaku. Tuhan, segala sakit penyakitku tidak akan bersorak-sorak karena aku, tetapi Tuhan, sebab Engkau yang menopang aku, karena ketulusanku, Engkau yang membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Di atas dunia ini tidak ada satu kesusahan pun yang bisa mengatasi nama Yesus. Kuasa kesembuhan, anugerah keselamatan, semua oleh karena nama Yesus.
segala benteng-benteng ikatan, segala musuh-musuh dikalahkan oleh karena nama Yesus. Semua karena oleh nama Yesus. Semua karena nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Engkau telah kemenangan-Mu juga ada pada kami. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau sebab Engkau janji, sebab Engkau telah disalib mengorbankan segala yang mengalahkan musuh-musuhnya. Kami adalah tentara kemenangan. Tuhan, kami setiap doa-doa, setiap perkara Engkau membuat kami menjadi menang sebab Engkau mengasihi kami. Engkau berkenan kepada kami semua orang. Engkau Allah kami, agar kami juga berjalan selalu di dalam jalan-Mu dan Engkau menyertai kami. Saudara semua, Allah kita itu Dia nyata seumur hidup kita mengikuti Dia dan dalam bimbingan dan dalam berkat Allah. Amin. Mari kita bersama terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau telah terlebih dahulu berkorban, memberikan segala yang baik kepada kami. Kami berterima kasih kepada Engkau. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Hadiah terbesar dari Allah sekarang ada di dalam kita. Tuhan, Engkau memenuhi kami setiap orang. Bimbinglah kami, tunjukkanlah kepada kami, tuntunlah kami di jalan kebenaran. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu menyertai kami, agar hidup kami menang dan menang lagi, agar segala sakit penyakit, kuasa sakit penyakit, kuasa kematian, kuasa maut ada di bawah kaki kami, sebab karena Yesus Kristus telah menang di atas segala ini. Kunci kerajaan surga telah ada di dalam tangan kami. Kerajaan surga ada di tangan-Mu, dan kunci ini Engkau berikan kepada saudara-saudari kami semua, dan sehingga kami keluar untuk melakukan hal-hal mujizat. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.